Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, anak-anakku semua kelas 4 SD MPK Wonosobo kita bisa berjumpa kembali nggih dan keadaan sehat tanpa ada halangan suatu apapun. Untuk itu mari kita awali pembelajaran pada kesempatan kali ini dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga dengan bacaan basmalah tersebut kita dimudahkan oleh Allah dalam segala hal, khususnya untuk menyampaikan ilmu dan juga untuk menerima ilmu. Semoga Allah memudahkan semuanya. Anak-anakku semua, kita akan belajar tentang sholat sunnah ya, pada kesempatan kali ini, yaitu sholat sunnah munfarid dan juga rawatib. Kalau di buku paket itu Al-Islam halaman 55 sampai 58. Silahkan Anda semua dibuka nih. Nah, nih yang pertama, sholat sunnah munfarid. Nah, apa pengertiannya? Nih, sholat sunnah yang dilaksanakan sendiri atau tidak berjamaah itu namanya sholat sunnah munfarid, anak-anak semua. Ingat ya, sholat sunnah yang dilaksanakan sendiri dan tidak berjamaah itu namanya sholat sunnah munfarid. Kemudian macam-macamnya apa aja, Ustaz? Nah, ini silakan Anda semua lihat macam-macamnya. Pertama, sholat sunnah rawatib. Tahu toh sholat sunnah rawatib? Itu yang dilaksanakan sebelum dan sesudah sholat fardu. Ya kan, Ustaz jelaskan. Yang kedua, sholat duha. Nah, sholat duha itu juga termasuk sholat sunnah munfarid. Jadi sholat sunnah yang dilaksanakan sendiri. Kemudian kalian bertanya, kenapa Ustaz kok di sekolahan duhanya kok berjamaah, Ustaz? Nah, itu untuk pembelajaran semua ananda itu biar bacaan dan gerakannya itu sama. Kalau berjamaah kan kelihatan, oh si anak itu tidak baca, oh anak itu gerakannya salah, itu akan kelihatan semua. Nah, kalau sudah bisa di rumah itu sholat duhanya itu sendiri karena termasuk sholat sunnah munfarid. Nah, yang ketiga, sholat sunnah fajar. Apa itu sholat sunnah fajar? Sholat sunnah yang dilaksanakan sebelum sholat subuh. Nah, pas azan subuh, kalian di rumah sebelum ke masjid itu sholat sunnah 2 rakaat dulu, itu namanya sholat sunnah fajar. Kemudian sholat sunnah tahiyatul masjid, ini ya sudah biasa kalian laksanakan ya. Jadi sholat sunnah yang dilaksanakan untuk menghormati masjid. Jadi sebelum duduk di masjid itu disunahkan untuk sholat dulu. Nah, sholat itu namanya sholat sunnah tahiyatul masjid, dilaksanakan dengan sendiri. Nah, apa itu keutamaan sholat sunnah munfarid tersebut, Ustaz? Manfaatnya apa? Keutamaannya apa, Ustaz? Nah, ini anak-anakku semua. Sholat sunnah tersebut itu sebagai penyempurna sholat wajib. Jadi kalau ada orang Islam senang banget sholat sunnah, itu insya Allah sholat wajibnya itu sempurna karena ditambal bahasanya, ditambali oleh sholat sunnah tersebut. Semisal karena sholat wajibnya terburu-buru, sholat zuhurnya sudah telat terburu-buru, kemudian digodain sama adiknya sehingga tidak khusyuk. Nah, kalian kemudian merasa kurang puas, kok sholatku kok kayak gini ya. Kemudian kalian setelah sholat tersebut kalian berzikir, kemudian setelah selesai zikir doa, kalian bangun lagi, niat lagi 2 rakaat sesudah sholat tersebut. Nah, itu namanya sholat sunnah. Manfaatnya apa? Untuk menyempurnakan sholat wajib yang Anda laksanakan. Nih, orang muslim yang sholat 2 rakaat setiap hari, sholat sunnah 2 rakaat setiap hari, Allah akan membangunkannya rumah di surga. Loh, enak toh? Dibangunkan oleh Allah rumah gratis. Syaratnya apa? Sholat sunnah 12 rakaat setiap hari. Allah akan membangunkan Anda semua rumah di surga. Amin. Allahumma amin. Syaratnya tadi mau melaksanakan sholat sunnah. Nih, orang yang mendekatkan diri kepada Allah dengan amalan sunnah akan dilindungi oleh Allah. Jadi kalau ada seorang hamba Allah, orang Islam yang taat, kemudian ia berusaha untuk dekat dengan Allah dengan cara mengamalkan hal-hal yang sunnah, baik sholat maupun puasa dan lain sebagainya, maka Allah akan melindungi orang tersebut karena ia senang dengan hal-hal yang sunnah, sudah wajibnya dilaksanakan, plus orang tersebut mau mengamalkan amalan sunnah, insya Allah Allah akan melindunginya. Pasti Allah akan melindungi karena Allah sudah
berjanji. Ini salah satu jadi keutamaan sholat sunnah. Nih, yang keempat, amalan yang paling disukai oleh Allah adalah yang terus-menerus walaupun sedikit. Nah, ini penting deh. Jika kalian itu jangan melaksanakan itu karena takut dengan ustaz, takut dengan orang tua dan lain sebagainya. Hari ini rajin sekali itu hanya sholat wajibnya itu karena ada nilainya, karena dinilai oleh ustaz. Jangan. Ingat, karena Allah itu ya. Dan setiap hari itu harus rutin. Jangan hari ini kalian rajin sekali sholatnya, rajin puasanya, habis itu nanti enggak, habis itu nanti rajin lagi, habis nanti enggak, itu enggak, Allah enggak suka ya seperti itu. Allah suka ya sedikit tapi rajin, syukur-syukur banyak dan rajin. Nah ini sholat sunnah rawatib tadi deh, sholat sunnah yang dilaksanakan sebelum atau sesudah sholat fardu. Ini pengertiannya sudah saya jelaskan nggih. Nih, sholat sunnah yang mengiringi sholat fardu 5 waktu. Sholat fardu 5 waktu hafal tadi? Subuh 2 rakaat, zuhur 4 rakaat, asar 4 rakaat. Terus apa lagi? Maghrib 4 rakaat, yang terakhir isya 4 rakaat. Di subuh 2, zuhur 4, asar 4, maghrib 3, isya 4. Itu namanya sholat fardu. Fardu itu wajib. Jadi kalau kalian sudah besar, sudah balik, kok enggak melaksanakan, kalian dosa besar. Ingat ya, enggak melaksanakan sholat fardu dosa. Kalau dosa masuk neraka. Diingat itu. Jadi jangan sekali-kali meninggalkan sholat. Nih, sholat tersebut dilaksanakan sebelum, jelaskan tadi, sebelum dan sesudah sholat fardu, itu namanya sholat sunnah rawatib. Sholat sunnah rawatib dilaksanakan sebelum sholat fardu disebut rawatib qobliyah. Jadi kalau kalian sholat sebelum sholat fardu itu namanya qobliyah pakai li. Nah sebelum sholat fardu namanya li. Nah ini kalau sesudah namanya ba'diyah, rawatib ba'diyah. Kalau sebelum rawatib qobliyah. Jangan kebalik-balik loh. Sebelum rawatib qobliyah, sesudah rawatib ba'diyah. Jangan kelewat. Sebelum depannya li, sesudah depannya b. Sebelum itu rawatib qobliyah, sesudah rawatib ba'diyah. Jangan kebalik-balik ya, nanti untuk menghafalkannya. Nah, hukumnya ada 2 hukum sholat sunnah rawatib. Yang pertama, rawatib mu'akkad. Jadi sholat sunnah yang sangat-sangat dianjurkan untuk dilaksanakan. Karena apa? Sholat sunnah tersebut selalu dikerjakan oleh Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Nah, ini diantaranya apa aja ini? 2 rakaat sebelum sholat subuh. Nah, tadi toh. Nah, ini Kanjeng Nabi sering melaksanakan, maka termasuk sholat sunnah rawatib mu'akkad. Kemudian 2 atau 4 rakaat sebelum zuhur. Nah, cara gimana? 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Selanjutnya 2 rakaat setelah sholat zuhur. Nah, di sebelum zuhur 2 rakaat terlebih dahulu. Nih, 2 rakaat setelah maghrib. Ya, jadi sebelum maghrib nggak ada ya, 2 rakaat setelahnya. Dan 2 rakaat setelah sholat isya. Ini termasuk sholat sunnah rawatib mu'akkad. Kenapa? Karena sholat sunnah ini sangat-sangat dianjurkan oleh Kanjeng Nabi. Karena Kanjeng Nabi selalu mengerjakannya. Makanya termasuk sholat sunnah rawatib mu'akkad, sholat sunnah yang sangat dianjurkan. Nah, kemudian kebalikannya, sholat sunnah rawatib ghairu mu'akkad. Apa pengertiannya? Ghairu mu'akkad. Jangan kebalik ya. Ini pengertiannya apa? Sholat sunnah yang kurang dianjurkan untuk dilaksanakan. Kenapa? Karena Kanjeng Nabi Muhammad tidak selalu melaksanakan. Jadi tidak dilaksanakan setiap hari, tidak selalu. Di antaranya ini sholat ini 4 rakaat sebelum sholat asar. Ini Kanjeng Nabi jarang melaksanakannya. Maka kita juga harusnya jarang melaksanakannya juga. Ini 2 rakaat sebelum maghrib. Ingat-ingat ya. 4 rakaat sebelum asar, 2 rakaat sebelum maghrib. Nih,
4 rakaat sebelum isya itu ghairu akad. Ini tadi toh macam-macam tadi ini penjelasannya. Yang pertama sholat fajar tadi deh. Yaitu sholat 2 rakaat yang dilakukan sebelum sholat subuh atau dinamakan sholat fajar. Sholat ini disebut sholat qobliyah subuh. Sebelum ke sholat subuh di masjid kalian sholat dulu 2 rakaat. Itu namanya sholat fajar atau sholat qobliyah subuh. Nih, cara mengerjakannya nih dianjurkan pada rakaat pertama membaca surat Al-Kafirun. Tidak apa toh? Qul ya ayyuhal kafirun. Nah, itu sampai selesai. Itu rakaat pertama. Dan rakaat kedua ini dianjurkan untuk membaca surat Al-Ikhlas. Apa itu surat Al-Ikhlas? Qul huwallahu ahad sampai selesai. Itu namanya surat Al-Ikhlas. Di pertama tadi rakaat pertama membaca surat Al-Kafirun, rakaat kedua membaca surat Al-Ikhlas. Sudah paham gak? Nah, keutamanya apa Ustadz? Saat fajar ini 2 rakaat fajar ini lebih baik daripada dunia dan seisinya. Ini masih kurang ketikannya. Jadi ini utamanya 2 rakaat sholat fajar ini lebih baik daripada dunia dan seisinya. Jadi luar biasa tadi sunah fajar itu 2 rakaat tok itu apike ngungkuli dunia lan isine. Lah itu utamanya sholat fajar ini biasanya sangat-sangat sulit dilaksanakan oleh orang Islam. Kenapa? Biasanya malah subuh itu kawanan. Ya kan kalau kawanan kan nggak mungkin sholat fajar. Nah, tuh maka ini sangat-sangat sulit dilaksanakan, tetapi ya sangat hebat sekali keutamaannya. Wong 2 rakaat aja itu lebih baik, lebih bagus daripada dunia dan seisinya. Jadi lebih jos daripada mobil yang paling bagus, Toyota Fortuner, apalagi rumah tingkat 20, itu lebih jos 2 rakaat sholat fajar ini deh, menurut Allah. Kita sebisa mungkin untuk melaksanakannya gitu. Nah ini tadi itu hadis riwayat Muslim. Kemudian sholat sunnah sebelum dan sesudah sholat duhur tadi toh. Kemudian sholat sunnah 4 rakaat sebelum asar itu juga termasuk sholat sunnah rawatib. Kemudian cara mengerjakan ini sholat asar gitu. 2 rakaat salam, 2 rakaat salam kalau 4 rakaat gitu. Duhur juga sama kalau sebelum duhur 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Kalau Anda ingin mengerjakannya 4 rakaat, kalau cuma 2 rakaat enggak apa-apa. Seikhlasnya aja, semampunya saja. Nih, ada juga 2 rakaat sesudah sholat maghrib. Nah, caranya sama kayak tadi. Ini sholat sunnah sebelum dan sesudah sholat isya. 2 rakaat sebelum sholat isya dan juga 2 sampai 4 rakaat setelah sholat isya. Ini. Kemudian tugasnya apa, Dik? Tugasnya Anda membuat tabel. Tahu tabel toh? Kotak-kotak itu namanya tabel. Tulis pertama nama, kemudian nomor absen. Ini ada 4 kolom. Pertama hari. Kemudian kolom selanjutnya 2 rakaat ba'diyah subuh. Selanjutnya 2 atau 4 rakaat qobliyah duhur. Sampainya 2 sampai 4 rakaat ba'diyah duhur. Sampainya 2 rakaat ba'diyah maghrib. Sampainya lagi 2 rakaat qobliyah isya. Yang terakhir 2 rakaat ba'diyah isya. Tugasnya apa? Anda melaksanakan dicentang. Ini ada contohnya dicentang. Kalau sudah melaksanakan dicentang itu hari Jumat, Sabtu, Minggu, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, 1 minggu. Setelah Anda menerima atau melihat video ini, silahkan tugasnya dilaksanakan. Oke, berarti 1 minggu diawali hari Jumat sampai hari Kamis. Silahkan dicentang, membuat tabel gitu. Nanti yang mencentang orang tuanya, kalian melaksanakan. Kalau sudah melaksanakan sholat, kemudian minta orang tua untuk mencentangnya. Setelah sampai ke hari Kamis, silahkan difoto dan kirim ke Ustadz Yusuf. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan.
Mari kita akhiri pertemuan kali ini dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.